Kabupaten Manokwari Selatan terhadap kebijakan umum perubahan anggaran, KUPA dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS), perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2023. Dimulai. Pimpinan DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Pembacaan laporan daftar hadir anggota oleh Sekretaris DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, laporan daftar hadir anggota DPRD Kabupaten Manokwari Selatan, rapat paripurna DPRD Kabupaten Manokwari Selatan masa sidang ketiga tahun 2023 dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Manokwari Selatan terhadap kebijakan umum perubahan anggaran KUA dari prioritas plafon anggaran sementara PPAS, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2023. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Manokwari Selatan 20 anggota, hadir 14 orang, sakit 2, izin 4 orang. Selesai. Horas Bani 19 September 2023, Sekretaris DPRD, Besok ini Musi SMSI. Pernyataan pencabutan skorsing rapat paripurna oleh Ketua DPRD Kabupaten Manokwari Selatan. Sesuai dengan laporan daftar hadir DPRD, maka quorum telah tercapai oleh karena itu dengan mempanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Skorsing rapat paripurna DPRD Kabupaten Manokwari Selatan sidang 3 tahun 2023 dalam rangka memperkenalkan tanganan nota kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Selatan terhadap kebijakan umum perubahan anggaran KUPA dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS, perubahan tahun anggaran 2023. Saya nyatakan dicabut dan dibuka untuk umum. Penandatanganan nota kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Selatan terhadap kebijakan umum perubahan anggaran KUPA dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2023. Hadirin dimohon berdiri.
nota kesepakatan KUA dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2023 pada sore ini. Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Selatan yang saya hormati, kita bersama-sama baru saja menyelesaikan penandatanganan kesepakatan mengenai KUA dan PPAS tentang APBD perubahan tahun anggaran 2023. APBD perubahan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah Kabupaten Maluku Selatan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat untuk digunakan sebagai belanja dan pembiayaan sampai dengan 31 Desember tahun 2023. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, pimpinan dan anggota, Para Wakil Bupati, Forkopimda. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Selatan yang telah bersama-sama dalam rangkaian proses meneliti seluruh penerimaan awal belanja daerah maupun pembiayaan daerah, sehingga pada akhirnya kesempatan ini kita boleh melakukan penandatanganan guna ditindaklanjuti bersama oleh pemerintah daerah dan juga DPR untuk menjadi kesepakatan bersama APBD perubahan tahun anggaran 2023 nanti. Sesuai dengan kesepakatan bersama eksekutif dan legislatif, bersama-sama saling memberikan dukungan dan kontribusi sesuai dengan kewenangannya masing-masing, mulai dan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga kepada tahapan penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum, perubahan anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun 2023. Untuk itu didasari bahwa eksekutif dan legislatif pada hakikatnya mempunyai tanggung jawab yang sama melalui fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk pembangunan di Kabupaten Maluku Selatan dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2023 ini. Saudara Ketua serta Wakil Ketua yang hadir, Wakil Ketua satu yang hadir mewakili pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan tugas dan kewajiban konstitusional. Juga merupakan akuntabilitas prinsip kemitraan antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai sesama unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karenanya, kemitraan yang sejajar antara pemerintah daerah dan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut ini perlu kita terus tingkatkan, dibina secara optimal dalam koridor saling asa dan
saling isi. Sekali lagi, saling asa dan saling isi. Dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan fungsi, tugas, dan peran kita masing-masing, dengan menyadari bahwa pemerintah daerah sebagai perencana dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah sebagai pengawas dan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini, sehingga akan serasi dan akan sejalan dalam membangun Kabupaten Manokwari Selatan yang kita cintai ini. Saya berharap agar APBD perubahan tahun anggaran 2023 ini dapat kita bicarakan optimal, sehingga kepentingan yang ada dapat dilayani secara maksimal sesuai dengan kemampuan keuangan anggaran yang ada. Data kebijakan perubahan umum anggaran serta prioritas plafon perubahan APBD Kabupaten Manokwari Selatan tahun anggaran 2022 akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Manokwari Selatan bila kita saling mengisi, kita saling mengawasi satu sama lain antara eksekutif dan legislatif, khususnya di wilayah pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan. Pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini pula, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya juga menyampaikan kepada kita semua bahwa kita mengalami surplus. Oleh karena itu, nanti kita juga akan menyesuaikan, sehingga nanti di dalam pembahasan saya berharap para pimpinan dan semua anggota dapat menyesuaikan dengan kondisi keadaan keuangan kita yang ada. Jadi kita tidak bisa memaksa. Kalau memaksa berarti kita sama-sama tanggung jawab. Yang jelas saya tidak mau tanggung jawab karena 1 tahun lagi saya dari Pak Wakil selesai. Tapi kalau pimpinan dan anggota kita ada komunikasi yang baik, sudah kita bersama tanggung jawab, tidak ada masalah. Semua jalan dengan apa yang menjadi keinginan dan keinginan pemerintah, tapi yang paling ini adalah outputnya adalah keinginan masyarakat. Karena outputnya pemerintah kerja diawasi DPR yang merasakan adalah masyarakat. Yang jelas, saya cerita ini pengalaman provinsi. Sejak Provinsi Papua Barat ada, sama. Provinsi hadir, tidak ada uang. Tapi saya sangat bangga dengan doser yang orang kirim datang, yaitu Pramata Ruli. Saya nyata umpamakan dia sebagai doser. Dia gusur sana sini, terbuka. Sekarang setelah sudah jadi, semua mata menyala. Baku marah. Sama. Dan saya pelaku masih hidup sampai sekarang di provinsi. Sama. Mansel juga begitu. Hari ini semua takut bergerak yang besar. Tapi bupati yang terlaku ini dia bergerak yang besar. Besok semua jalan ada uang. Dia baku marah. Untuk itu pegawai-pegawai tadi saya harus bilang, kalian nanti bisa nikmati. Hadir.
dalam sidang ini, ikuti supaya tahu. Saya ngomong ini karena pernah kita rapat antara OPD di provinsi almarhum yang sudah meninggal baku marah gara-gara tidak ada uang, baku lempar dengan air uang. Tinggal kalian sepakat datang lapor kakak komandan, titik-titik beres, selesai. Yang kedua terkait dengan P3K. Ya, P3K ini memang aturan juknisnya seperti itu. Sudah nonton TikToknya Pak Mendagri itu. Jadi sudah ini kesepakatan Menpan, Mendagri, dan juga stafnya Menpan yang ada, yaitu kontrak-kontrak yang ada. Khusus Papua, Pulau Papua, dari Sorong sampai dengan Samarai kan, sampai dengan apa? Ya, Papua itu usulan dari MRP, DPRP bahwa jangan dilakukan pengumuman ini, tapi kalau boleh bagi sampai ke kampung-kampung, karena yang ada di kampung itu ada keterwakilan suku marga yang notabene mereka belum jadi pegawai. Kasih ke sana supaya kepala kampung dia atur baik-baik. Ini baru coba saja. Bakal lain dan yang satu diatur, dia punya dia sendiri, istrinya, anak-anaknya, yang lain tidak kebagian. Itu yang terjadi. Yo, kamu nanti kan naik di atas ke saya juga. Saya lihat juga, saya coret juga. Karena saya tidak mau Mendagri panggil saya, dia tanya seperti itu. Jadi minta maaf. Yang jelas kita jalan sesuai dengan itu. Bahwa itu sudah kesepakatan para gubernur, bupati pada saat bertemu Menpan, bahwa nanti akan dibuat satu ini, sehingga nanti kenapa demikian pemeriksaan BPK tidak kayak kemarin yang 116 itu ada masalah. Sampai saat ini dipanggil-panggil karena namanya sudah ada, pegawainya tidak diterima, ditolak. Saya tidak tahu tempat lain terima, Mansel tolak. Sampai saat ini jadi masalah. Itu, supaya Bapak Dewan juga tahu, semua yang hadir tahu. Tidak ada Abu Nawas di antara kita. Abu Nawas dimomi saja sedikit di sini. Kita proteksi orang supaya jangan berkembang. Mohon maaf, kepala distrik Momi ada di sini. Ya, sekongkol yang tinggal di Momi. Ya. Artinya hal ini melalui forum sidang ini saya juga sampaikan kepada kader-kader politisi yang ada, supaya jangan sampai memikir bahwa ini kepentingannya Pak Bupati. Tidak, sudah dihitung. Nanti Pak Bupati panggil suku-suku yang ada sama-sama untuk Bang Mansel ini. Ompai datang, Nabi datang, semua datang. Ya, saya memang salah Ompai, tapi terus nanti Nusantara kita panggil lagi. Ini yang belum, ini Nusantara lagi kita lacak-lacak pemain dulu. Setelah itu baru nanti khusus P3K. Ini informasi supaya informasi resmi. Jangan dengar dari kabar burung dan segala macam. Resmi dari yang bertanggung jawab dalam hal ini pembina kepegawaian adalah Bupati. Jadi yang sekarang diterima adalah P3K kesehatan, P3K pendidikan dalam hal ini guru-guru. Dan kita punya data kebanyakan SMA. Kita lagi putar otak bagaimana untuk kasihan mereka ini bisa diakomodir. Tidak mungkin orang mau masuk ke yang umum. Itu khusus P3K. Jadi kalau umur di bawah 35 baru mau gaya masuk ke P3K, minta maaf. Saya coret. Bukan saya coret, sistem yang palang itu. Jadi tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Kalau di atas 35 sampai 45 mungkin bisa aman. Di atas 45 ke atas minta maaf. Sulap kasih kurang umur tidak bisa. Barang deteksi dia cek umur berapa. Ini umur lebih, umur muda, body sudah parah.
Ayah tidak tahu ini. Saya kemarin kumpul honor-honor yang ada di Satpol, saya kasih tahu. Saya tanya satu-satu, tingkat Satpol ada ya? Siap. Ini kalau mau dilihat, itu dia mungkin sudah 50-60 lebih, tapi dia bilang dia 32 tahun, tapi tidak apa-apa. Jangan tertawa, dengar supaya beri kasih tahu baik-baik. Jangan sampai besok kamu berkira, saya kemarin sudah kasih tahu. Jangan kamu bikin Pak Wakil pusing lagi. Karena dalam waktu dekat ini saya ada kesibukan tinggi dengan partai. Kita pergi urus kita wakil presiden dari PDIP. Jadi saya sibuk, nanti saya tinggalkan Pak Wakil yang ada. Baru pas proses kepegawaian jalan, Bapak santai saja ya. Bapak nanti pakai umur yang 17, jangan pakai Bapak umur nanti. Ya 16 Pak Wakil bilang. Ya, ini ada yang sudah kasih kurang-kurang, tidak bisa. Alat itu ditaruh di kepegawaian dan deteksi. Kalau tanya-tanya menyangkal alat ini langsung dibawa dari Polda, jadi Pak Kapolres ada, saya cuma kasih tahu saja. Ya, jadi nanti perlu kasih tahu umur yang ada jangan kotak-katik. Dan saya sudah sampaikan kepada para honorer, khususnya Satpol, Pak Kapolres, Pak Dandi minta maaf. Satpol ini kenapa sampai kabupaten hadir karena Papua Merdeka. Satpol ini masuk dalam Satgas Papua Merdeka. Pada saat kabupaten dari kita akomodir semua Satgas ini, jadi mereka sudah tinggalkan bintang kejora, sudah akui merah putih. Makanya betul kan tidak Bapak Dewa? Jangan kamu takut ada Pak Kapolres, jadi dia takut lagi. Mumpung ada bupati, kamu lagi jawab. Jadi mereka ini jadi Satgas itu, Papua Merdeka itu, Pak Mandacan ini luar biasa gerakannya. Dia mau terima apa yang disampaikan aspirasi masyarakat. Padahal saat itu yang cuma terjadi adalah Kabupaten Pegunungan Arfak. Tapi akhirnya juga luar biasa, orang tua-tua yang loyo orang itu begitu. Dumpuan anak sekarang ini mata menyala semua. Yang ketawa kok bapak itu sakit sama dia. Bapaknya pendeta ini, saya bilang minum obat ini tidak bisa, berdoa, kita dulu berdoa di tengah aspal Jakarta. Bapaknya apa pendeta? Dia bilang, oh ini berdoa dan Tuhan terima pemekaran. Sudah terima. Makanya kalau ada yang cerita datang di medsos, kau tidak pernah itu tidak melaluilah. Kau cuma tahu datang, jadi masuk kerja, bicara banyak. Jadi stop komentar ke kanan. Oleh karena itu, hal yang tadi saya sampaikan terkait dengan P3K ini, itu yang direkrut diterima adalah umur di atas 36 tahun sampai batas 45. Tidak 45 sudah barang dia kesal berarti kau undur tempo. Karena nanti biar kau usul berkas-berkas, tadi saya lihat di Pak Kapolres antri. Honor sudah antri urus berkas. Pengumuman dari mana? Siapa yang suruh? Saya juga tidak tahu. Mudah-mudahan ada datang bang, Bapak saya mundur jadi saya ongkos. Kemarin urus berkas-berkas. Nah itu yang jadi masalah lagi. Nah, untuk itu saya harap ini informasi ini supaya kita semua nanti saya sampaikan, jelaskan untuk kita pencakir yang ada. Jadi yang umum atau yang diterima di bawah 35 tahun ke bawah nanti akan menyusul, itu akan tes. Jadi tes. Yang ini juga tes juga. Dengan catatan dia datang mau daftar, dia bawa dia punya struk gaji, surat keterangan dari bupati, wakil bupati, sekda, dan pimpinan OPD yang ada. Kasih tunjuk, diterima. Kalau tidak, minta maaf. Untuk sementara informasi seperti itu. Karena kewenangan sudah dikasih, jadi terus pembagian sudah dibagi untuk semua kabupaten kota yang ada di tanah Papua. Seperti itu. Jadi kalau datang tes P3K, kasih tunjuk mana kau punya honor, gaji tiap bulan dari tahun ini sampai ini, kasih tunjuk. Jadi bendara-bendara nanti besok kamu sibuk itu. Fotokopi dong punya gaji struktur. Kalau tidak, minta maaf. Kalau umpamanya dia lompat pajak, minta maaf juga. Ya, saya kasih tahu duluan. Karena nanti jadi masalah, ini saya juga mau selesai jabatan di bawah, kita duduk tenang ya.
Ya jangan dulu dia jadi bupati bangsat itu tidak kata orang. Saya tidak mau dapat kata-kata begitu. Tapi saya mau lewat bapak atau tidak bapak bangsat. Itu. Saya tidak mau seperti itu. Jadi kita mau atur baik-baik supaya karena nanti kalau yang datang daftar dia kan tidak kena kalimat bangsat. Ini ada yang tinggal di dalam rumah dia jadi bupati itu terprotes ini bicara masih bagus kalau dia bicara tapi dia berdoa bahaya itu. Ya untuk itu perlu didengar apa disampaikan. Yang jelas ini tahap pertama, nanti ada tahap yang berikutnya P3K yang berikutnya. Jadi nanti tolong sampaikan. Yang berikutnya mungkin tertahu yang umur sudah bisa masuk. Jadi kemarin sekaligus saya arahkan untuk para satpol ini bahwa kalian pilih mau ikut daftar langsung pensiun atau mau jadi honor di satpol untuk selama-lamanya. Khusus satpol, polisi Pamong Praja ini dibutuhkan. Jadi biar tua, tetap kalau lanjut terus kecuali mungkin belakang Subeko baru ke istirahat. Dan kemarin saya sudah, untuk itu nanti mohon dukungan dari DPR untuk nanti kita buatkan penataan manajemen regulasi peraturan daerah untuk memproteksi khusus satpol polisi Pamong Praja seperti beberapa yang terjadi di ibu kota Jakarta, terus beberapa kota yang ada. Satpol tetap diperhatikan gajinya, bayar sesuai UMR, tetapi mereka juga diberikan insentif lewat uraian tugas mereka masing-masing. Dalam hal ini apabila ada perintah bupati melakukan tugas bersama-sama dengan Pak Kapolres, punya anak buah, mungkin ada sweeping kah, ada apakah dilakukan di OPD-OPD, wajib dana insentifnya dia dapat, dana uraian tugasnya dia dapat. Jadi khusus untuk honorer yang ada di Satpol. Karena di Satpol ini saya cuma mau kasih tahu, itu sarang penyamun semua ada di situ. Kita kalau tidak perhatikan mereka, kamu yang jadi pegawai DPR kamu gaya-gaya besok, dong suntikan mati, dong jadi suami ajar kamu mati. Dengar apa yang saya bilang ini? Ini Ransiki ini. Kalau orang yang tidak mengerti karakter, jadi membangun ini memang harus pertama tahu tipologi karakter masyarakatnya. Kalau tidak tahu, biar kau drop uang sampai banyak, tidak akan maju. Oleh karena itu pada kesempatan ini perlu saya sampaikan ini untuk kita semua. Jadi jangan marah ya, saya sampaikan seperti itu. Jadi nanti kepegawaian ada hal yang prinsip kita bupati bersama dengan dinas terkait akan mengundang dewan, kita sama-sama bicara terkait dengan yang tadi saya sampaikan. Saya pikir Bapak Dewan sepakat toh? Sepakat? Ya. Jadi urusan ini beres dulu. Setelah itu kita pindah ke yang tadi selesai baru masuk ke yang APBD induk supaya jangan lama-lama. Yang sekarang ini ya saya tidak bicara, nanti kan belajar di UA dan BTS. Setelah itu hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan dan penambahan pengurangan akan kita bicara sama-sama. Saya pikir itu, oleh karena itu pada kesempatan ini sekali lagi mengakhiri sambutan ini, saya bersama dengan Wakil Bupati mengajak kepada kita semua untuk selalu bergandengan tangan bersatu membangun Kabupaten Manokwari Selatan tercinta sesuai visi misi yang telah tertuang dalam Perda nomor 6 tahun 2021 tentang dokumen RPJMD tahun 2021 hingga 2026. Tapi masa jabatan bupati berakhir di tahun 2025, tidak apa-apa ya. Pak Wakil kita tabah dan menjalani kata lagu. Untuk itu sekali lagi terima kasih. Demikian Saudara Ketua, para Wakil Ketua. Sambutan Ketua DPRD. Yang saya hormati Saudara Bupati Kabupaten Daerah Kabupaten Manokwari Selatan tahun anggaran 2023 yang semula sebesar Rp 818
miliar 188.574.997 rupiah. 18.974.967 rupiah mengalami kenaikan sebesar Rp 57.534.877 rupiah 137.9 rupiah. 57.534.877.379 rupiah menjadi Rp 875.452 rupiah dan 346 775.452.346 rupiah. Selanjutnya, setelah tanda tanganan kesepakatan ini akan dilanjutkan dengan penyampaian Lamperda tentang perubahan APBD kepada DPRD Manokwari Selatan pada minggu terakhir bulan September 2023. Dengan demikian, pada minggu ketiga bulan September ini kami mengharapkan kerjasama yang baik dari pihak eksekutif untuk menyampaikan Lamperda perubahan APBD tahun anggaran 2023 untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Perda APBD perubahan tahun anggaran 2023 Kabupaten Manokwari Selatan. Kami berharap kiranya tahapan dan jadwal tentang penyusunan, pembahasan, dan keputusan APBD induk Kabupaten Manokwari Selatan tahun anggaran 2024 mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari saudara Bupati agar ditetapkan sesuai waktunya paling lambat minggu ketiga bulan Desember 2023. Sebelum saya mengakhiri sambutan singkat ini, ada sebuah pertanyaan yang sangat mendasar yang patut mendapat klarifikasi dari pihak pemerintah daerah, yaitu dalam dokumen yang ada regulasi terbaru tentang otonomi khusus Papua sama sekali tidak disinggung, padahal sudah ada regulasi terbaru, sudah ada antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang OSIS Papua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan OSIS Provinsi Papua dan Nomor 107 Tahun 2021 tentang penerimaan, pengelolaan, pengawasan, dan rencana induk, percepatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua agar diperhatikan. Demikian sambutan singkat saya ini. Atas perhatian dan pernyataan depan rapat paripurna. dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna saya nyatakan ditutup.